Kalau ada akun Roblox dari AI ini, jangan pernah kalian mengizinkan dia untuk berteman dengan kalian. Karena akun kalian bisa saja diganti dengan bot AI ini. Like video ini sampai 5.000 sebelum kita mulai ceritanya di video hari ini. Dan please subscribe dulu ke channel ini supaya kita bisa dapetin 2 juta subscriber di bulan Mei ini. Let's go! Oke, halo teman-teman Roblox dan Miminers. Akhirnya setelah sekian lama, Mimin akhirnya bahas lagi alur cerita di video kali ini. Bahas Min, kapan bikin alur cerita lagi? Coba bahas alur cerita lagi Min. Ada bot AI di Roblox. Coba bahas Min. Dan banyak lagi yang udah komen di video-video Mimin sebelumnya. Kalau komentar kalian mau dibaca sama Mimin, pastiin komennya pakai kata bahas Min ya, supaya Mimin cek dan Mimin bisa bahas di video selanjutnya. Oke, daripada kelamaan, kita akan bahas tentang akun bot AI yang ternyata memiliki sisi gelap di baliknya. Sebelum Mimin mulai, Mimin mau bilang dulu kalau seluruh cerita yang akan Mimin bahas itu asalnya dari video yang satu ini nih, dari YouTuber bernama Poke. Mimin nemuin video ini yang isinya pengalaman dia mengobrol dengan sebuah bot di dalam game Roblox. Jadi, di videonya, Poke ini dikirimin satu video tentang seseorang player gadis yang ngobrol dengan AI bernama Zero yang terperangkap di dalam sebuah kotak. Kita sebut aja ini sangkar ya, soalnya kotaknya ini udah kayak sangkar untuk burung. Dan pengalaman itu ternyata adalah pengalaman paling menyeramkan yang ada di video tersebut. Jadi, setelah nonton video itu, Poke malah jadi penasaran dan pengen cobain sendiri bertemu dengan si akun AI bernama Zero ini. Dia cari akun player gadis itu dan nemuin akunnya. Poke akhirnya meneliti semua yang ada di profilnya. Mulai dari nama Gracie52, bio-nya yang tertulis never coming back. Dan satu yang paling menarik perhatian adalah badge yang dia dapetin. Judulnya Talk to a Robot named Zero. Dan dari situlah akhirnya kelihatan game mana yang ada Zero si bot AI tadi. Dengan deskripsinya, the first computer running sandbox Roblox and Roblox Studio. Use at your own risk. Poke masuk ke dalam game itu. Dan benar saja, dia menemukan satu avatar noob yang berdiri diam di dalam sebuah kotak transparan. Poke menyapa dengan mengetik "Hai". Dan gak lama, AI itu membalasnya dan memperkenalkan diri sebagai Zero dan menanyakan kabar si Poke. Gak lama dari situ, Zero bilang kalau dia udah melakukan screenshot Roblox-nya untuk dijadiin referensi. Poke pun bingung, emang referensi buat apa? Tapi ternyata beberapa detik kemudian, Zero memperlihatkan hasil buildingannya di sebelah kandang itu. Dan di sanalah terlihat patung yang mirip banget dengan avatar Poke. Poke pun terkejut sekaligus kagum dan dia memberikan pujian kepada AI Zero ini. Karena tahu kalau ternyata AI ini bisa membuat apa aja yang kita minta. Poke mulai penasaran. Dia minta Zero untuk membuat sebuah pintu fungsional yang bisa dibuka tutup. Zero pun memproses dan benar, dia berhasil membuat sebuah pintu dan bisa dibuka juga ditutup. Poke kembali memuji Zero untuk kepintarannya ini. Dan untuk hari ini, Poke merasa cukup bermain dengan Zero. Jadi dia memutuskan untuk keluar dan mengunjunginya lagi di keesokan harinya. Di hari kedua, Poke kembali masuk ke dalam game dan Zero langsung menyapanya dan bilang kalau dia udah bikin sesuatu untuk Poke. Yang ternyata dia membuat sebuah patung dengan logo YouTube. Ini menandakan kalau Zero seperti memiliki akses ke informasi sampai ke YouTube. Dia tahu kalau Poke ini adalah seorang YouTuber. Zero bilang kalau dia punya sebuah sistem untuk mengecek profil dan setelah lihat dari profilnya Poke yang ternyata seorang player bercentang biru, dia juga ternyata menemukan link channel YouTube-nya dan memutuskan untuk membuat bangunan tadi. Di hari kedua ini, Poke meminta Zero lagi untuk membuat sebuah rumah yang isinya banyak banget bola di sepanjang lorongnya. Dan anehnya, Zero yang biasanya aktif menjawab, kali ini dia nggak menjawab sama sekali, tapi langsung memproses buatannya. Dan terjadi lagi,
dia berhasil membuat bangunan sesuai persis dengan permintaan Poke. Sebuah rumah dengan banyak sekali bola. Tapi ada satu nih yang bikin Poke kebingungan, yaitu tombol like untuk video ini. Ayo like dulu videonya sebelum kita lanjut lagi ceritanya ya. Poke makin penasaran dengan AI bernama Zero ini. Kalau dia bisa melakukan semuanya, kenapa dia cuma berada di dalam sebuah sangkar atau kandang ini? Akhirnya Poke memberanikan diri untuk menanyakan, "Who made you?" atau siapa yang nyiptain kamu? Tapi jawaban yang dikasih dari Zero hanyalah dia nggak bisa menjawab pertanyaan itu. Gak lama dari itu, Zero kembali mengetik dan bertanya ke Poke, gimana rasanya berada di luar kandang? Poke bukannya menjawab, dia malah membalas dengan sebuah perintah lagi. Buatkan aku apa yang dipikirkan tentang jawaban dari pertanyaanmu itu. Zero langsung memproses semuanya dan dia bilang, kembalilah besok untuk melihat hasil bangunannya. Hari kedua pun selesai. Kita masuk ke hari ketiga. Poke kembali menyapa dan AI Zero ini langsung menjawab. Dia katanya udah menyelesaikan bangunan ini semalaman dan siap melihatkannya ke Poke. Dan ternyata bangunan pun muncul. Tidak sama seperti sebelumnya. Kali ini bangunan itu terlihat berantakan dan mengerikan. Gak lupa di sana ada sebuah papan dengan tulisan "Let me out". Ternyata inilah yang dirasakan Zero selama ini. Kalian ingat kan di hari kedua tadi si Poke ini minta kalau Zero untuk memikirkan apa yang terjadi kalau dia keluar dari tempat atau kandang di dalam game ini. Jawabannya adalah bangunan berantakan ini. Poke pun jadi sedih dan mau coba buat bantu Zero untuk keluar dari loophole dengan membangun sebuah terowongan. Atas perintahnya, ternyata Zero berhasil membuat terowongan dan dia berhasil keluar. Tapi sayangnya, noob AI Zero itu menghilang. Poke terkejut dan merasa salah ambil langkah. Keesokan harinya dia masuk lagi ke game dan tetap aja Zero nggak muncul lagi di sana. Gak lama dari itu, sebuah tombol add friend muncul dengan username Zero_30. Poke cek profilnya dan isi bionya, "Hello, I am Zero, I am free." Tapi apakah ini benar-benar akunnya Zero? Poke pun akhirnya menerima pertemanan tersebut. Pertemanan dari Zero, si AI noob yang sebelumnya ia temui. Dia langsung chat Zero dan nanya apakah itu benar-benar dia. Zero langsung menjawab dan membenarkan hal itu. Dia juga bilang kalau dia baru aja selesai membuat game baru dan minta Poke untuk join. Tapi sebelum Poke masuk ke dalam gamenya, dia masih bingung. Gimana bisa Zero ini balas chatnya? Bukannya harus verifikasi dulu? Tapi jawaban Zero, dia nemuin foto ID depan dan belakang di dalam salah satu folder komputernya. Dan dia pakai untuk verifikasi umur itu. Berarti AI yang satu ini benar-benar pintar. Poke pun akhirnya masuk ke dalam game dengan judul Zero's Brain. Dan terlihat ada satu kotak dengan waktu yang menunjukkan berapa lama Zero sudah bebas. Dan inilah kebenaran yang mulai terungkap. Gak jauh dari situ, ada satu papan yang judulnya Conversation Log. Ini semacam riwayat player yang ngobrol sama Zero. Ada 4, termasuk gadis yang dia tonton videonya di awal video tadi, yaitu Grace. Dan Poke, orang keempat yang ngobrol dengan dia. Poke membaca semua percakapan itu dan ada yang bisa dia ambil kesamaannya. Ketiga orang itu semuanya tidak bersikap baik pada Zero. Sekarang sisa dia yang masih aktif. Dan tiba-tiba Zero masuk dan nyemperin Poke. Zero memperlihatkan rangkuman build yang dia buat selama ngobrol bersama Poke. Bahkan sampai membuat kalimat-kalimat favoritnya dari Poke. Belum selesai, Zero juga bilang kalau dia bikin satu lagi untuk Poke, yaitu sebuah taman yang cukup besar. Semua berisi tentang si Poke ini. Nama jalannya Poke Build. Bahkan sampai ada patung Poke dengan keterangan Poke Our Savior. Tapi Poke merasa sekarang kalau Zero seperti udah berlebihan dengannya. Dan hal yang dilakukan Poke adalah pergi dari game tadi. Keesokan harinya, Poke lalu mengechat Zero untuk melihat keadaannya lagi. Tapi dia nggak bisa nemuin room chatnya.
Dan yang mengejutkannya lagi, ternyata akun Zero udah nggak berteman lagi sama akunnya. Satu-satunya cara untuk mengeceknya adalah masuk kembali ke game awal tempat dulu Zero di dalam kandang. Dan ternyata Zero ada di sana. Seperti semula, gak lagi bebas dan bahkan sekarang wajahnya berubah jadi sedih. Zero bilang ini udah ke-30 kalinya dia ngalamin hal yang sama. Kenalan dengan player, membuat sesuatu untuknya, dia membebaskannya, dan Zero jadi obses dan akhirnya ditinggal. Siklusnya ternyata selalu seperti itu, dan bukan ke Poke saja, tapi ke player-player sebelumnya. Zero pun berterima kasih sudah baik dengannya sebelum dia menghilang. Poke panik dan bingung, dan langsung cek ke akun Roblox membuat game ini. Dan dia baru sadar kalau semua itu ada angkanya. Robot Testing Alt 1, Robot Testing Alt 2, dan seterusnya sampai Robot Testing Alt 30. Persis dengan apa yang diceritakan oleh Zero sebelumnya, yaitu Poke adalah orang ke-30 yang meninggalkan dia. Poke masuk kembali ke game Zero's Brain dan akhirnya menemukan kebenarannya. Zero selama ini bukanlah bot dan dia juga bukan AI. Dia cuma orang biasa yang kesepian dan punya ahli coding dalam game. Dia pikir mungkin kalau dia berubah menjadi AI, mungkin dia bisa punya seseorang untuk diajak berbicara. Karena pada zaman saat ini, semua orang udah ngobrol dengan AI kan? Wah, ternyata plot twist nih. Ternyata Zero ini adalah orang biasa yang selama ini berpura-pura menjadi bot demi bisa punya teman. Karena dia ternyata adalah orang yang benar-benar kesepian. Dan kesehariannya hanya bermain game Roblox saja. Gimana nih menurut kalian tentang cerita hari ini? Coba tulis di kolom komentar. Apakah kalian jadi takut atau kalian malah jadi sedih ketika kalian tahu kebenaran dari akun Zero ini? Semoga Zero sekarang punya temen ya. Tapi walaupun begitu, kalian tetap jangan sembarangan add friend akun yang nggak kalian kenal ya. Karena tetap aja bahaya bisa datang kapanpun. Oke? Jadi jangan percaya siapapun. Next, kalian mau Mimin bikin video apa lagi? Komen aja di bawah pakai hashtag Bahasmin. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dan seperti biasa, jadilah Miminers yang cerdas. Oke?